Jamaah Haji Indonesia pada 2023 akan mendapatkan fasilitas layanan kasur di tenda Mina seperti tahun 2022. Jamaah akan puas dengan fasilitas yang ada. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Info haji terbaru. Fasilitas jamaah haji di Mina makin baik, tapi harganya juga naik dari haji normal. 4 syarikah berjanji akan memberikan layanan terbaik di masyair pada tahun ini. Alhamdulillah, Jamaah Haji Indonesia tahun 2023 akan mendapatkan fasilitas baik di masyair yang mencakup wilayah Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kondisi tenda Mina lebih baik dengan toilet yang sudah direnovasi pada 2022. Jamaah tidak lagi tidur dengan tikar di atas pasir dengan kerikil seperti zaman sebelum COVID. Asiknya, nanti jamaah haji bisa tidur di atas kasur. Ihwal kasur untuk jamaah haji diungkapkan oleh Kepala Staf Teknis Urusan Haji dan Umroh Indonesia, Nasrullah Jasam. Nasrullah menyebut, selain akomodasi dan konsumsi, layanan lain yang didapat jamaah haji selama puncak haji adalah kasur lengkap dengan alat tidurnya di Mina, kamar mandi, serta sarana kesehatan dan bimbingan ibadah. Nasrullah berharap pelayanan masyair pada 2023 dapat menjadi salah satu faktor peningkatan indeks kepuasan jamaah Indonesia. Sebagaimana tahun sebelumnya, cetus Nasrullah, saat Kementerian Agama dan Syariah Masyarik menandatangani kontrak layanan di masyair di Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah. Kontrak layanan ini ditandatangani Kepala Staf Teknis Urusan Haji dan Umroh dan 4 penanggung jawab paket layanan dari Syarikah Masyarik. Hadir menyaksikan agenda Irjen Kemenak Faisal Ali Hashim, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Khalid, dan pejabat terkait. Usai penandatanganan kontrak, Irjen Kemenak Faisal Ali Hashim mengingatkan, kerjasama ini diharapkan dapat membantu jamaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik, termasuk layanan tenda selama di masyair, baik yang terkait konsumsi, tenda, toilet, maupun fasilitas lainnya. Kepuasan jamaah haji adalah faktor utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam kerjasama ini. Apalagi tahun ini banyak jamaah haji Indonesia masuk kategori lanjut usia, lansia. Saya berpesan kepada Syarikah Masyarik agar benar-benar memberikan fasilitas terbaik untuk jamaah haji Indonesia, ujar Faisal. Mewakili Syarikah Masyarik, Muhammad Amin Indragiri menegaskan kesiapannya untuk memberikan fasilitas dan layanan maksimal bagi jamaah haji Indonesia, termasuk jamaah lansia yang jumlahnya banyak. Syarikah Masyarik berkomitmen menjadikan jamaah Indonesia sebagai perhatian utama. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap Syarikah Masyarik. Cetus Amin Indragiri. Syekh Muhammad Amin Hasan Mustafa Indragiri
bukanlah orang baru dalam penyelenggaraan haji di Saudi. Saat di Mina tahun 2015, saya sempat bertemu dengan ketua pengurus Muasasa Asia Tenggara ini. Sesuai nisbah namanya, ayah Syekh Amin Hasan Indragiri berasal dari Indragiri Riau, sedang ibunya dari Madura. Waktu kecil, bapak dan ibu saya mengajari, jamaah haji Indonesia bukan jamaah biasa, tapi saudara, ungkap Amin. Pada 2022, paket layanan masyair naik signifikan hingga mencapai 5.656 Saudi Rial per jamaah, melonjak berlipat dari tahun sebelumnya yang hanya 1.500 hingga 1.800 Saudi Rial per jamaah. Pada 2023, harga paket layanan masyair ditekan hingga 2.975 Saudi Rial termasuk pajak. Mahal juga ya, 4 hari biaya layanan masyair pada 2023 lebih dari 12 juta. Memang dapat fasilitas apa saja? Biaya masyair mencakup paket layanan, catering, dan akomodasi bagi jamaah haji selama 4 hari di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada malam 9 Zulhijjah, jamaah sudah tiba di Arafah. Setelah mengikuti puncak wukuf di Arafah, pada malam 10 Zulhijjah, jamaah haji mabit di Musdalifah. Kemudian pada pagi hari mulai 11 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, jamaah haji mabit di Mina. Dengan harga paket layanan turun setengahnya dari tahun 2022, apakah pelayanan tenda Mina pada 2023 masih baik atau menurun dari tahun 2022? Inilah kondisi tenda Mina pada 2022. Jamaah haji mendapat kasur, bantal, dan spray dengan tenda tidak padat karena jamaah haji hanya setengah dari kuota normal. Saat meninjau kesiapan Mina pada haji 2022, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas menilai tenda Mina sudah representatif dan jauh lebih baik dari haji tahun 2019. Lantai di keramik di bawahnya sehingga sudah lebih nyaman. Pendinginnya juga jauh lebih dingin dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mina termasuk ujian terbesar jamaah haji. Di lokasi lembah yang sempit, 2,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia mabit atau bermalam di Mina, termasuk yang mabit di bawah langit terbuka, seperti jamaah dekat Jamarot ini. Di dalam tenda Mina pada saat haji normal, saat tahun 2018, saya menyaksikan kepadatan di dalam tenda Mina. Jamaah yang kecapean tidur lelap meski berdesakan. Ruang setiap jamaah hanya sekitar 0,8 meter atau tidak leluasa dengan posisi tidur telentang. Karena itu, ada sebagian jamaah yang tidur di luar tenda. Senangnya lihat jamaah haji Indonesia yang semangat setelah melontar jumroh di Mina pada saat haji normal. Jamaah bersyukur dengan kondisi dan fasilitas yang ada. Dengan ruang yang terbatas, agaknya jumlah kasur tidak mencukupi masuk dalam seluruh tenda jamaah. Bisa jadi pada tahun ini jamaah berbagi kasur kecil dengan jamaah yang lain.
Karena itu, jamaah haji harus bersiap mental dengan kepadatan di Mina, tapi bisa tidur dengan kasur.